Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Assalamualaikum. Muslim, apa kabar? Alhamdulillah kita kembali lagi di satu kisah sahabat dan kita masih melanjutkan kisah Ali yang mungkin di sini semoga ibu-ibunya nonton di rumah motivasi anaknya untuk seperti Ali. Walaupun jangan disuruh seperti Ali karena pasti nggak kuat anak-anaknya. Kalau tiba-tiba perang lawan tinggi kan kita jeepnya satu 2,5 meter. Nah, salah satu kalau kita belajar sejarah yang menyenangkan tuh tentang perang. Mau sejarah Islam atau sejarah umum, perang dunia itu satu hal yang menyenangkan untuk dibahas, Ustaz. Dan kita tahu Ali itu nekat iya, pinter iya, berani juga iya, Ustaz. Tadi kita udah mention kurang lebih 2 perang, Khaybar sama Khandaq. Nah, Ali itu involve nggak sih Ustaz, di perang-perang yang lain, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Mas Taurik dan sahabat muslim dimanapun berada, kita masih berbicara tentang Ali radhiyallahu anhu warḍah, bagaimana kisah keberanian dan ketangguhan beliau di medan pertempuran. Ya, kemarin kita singgung sedikit tentang keberanian beliau dalam perang Badar dan juga perang Khandaq. Nah, hampir di semua peperangan itu beliau ikut. Dan ketika ikut perang, Ali itu bukan sosok yang nunggu komando, yang nunggu perintah. Tapi beliau itu yang selalu berinisiatif. Bahkan di pertemuan sebelumnya kita sampaikan, kalau tidak dilarang Rasul, kayaknya semua duel beliau yang ambil gitu. Cuman kan nanti bahaya. Karena kalau beliau semuanya mengambil, khawatirnya nanti ujub, ya, merasa hebat selalu bisa. Atau alinya mungkin tidak ujub, tapi orangnya. Yang lain mengatakan, kayaknya kalau Ali yang maju pasti menang ini. Gitu. Kayaknya Ali hebat. Jadi orang akhirnya mengkultuskan Ali. Dan itu bahaya. Gitu. Tapi ya, hampir di semua peperangan, Ali yang selalu menjadi sosok yang heroik, sangat heroik sekali. Cuman sedikit ya ahli sejarah itu yang menyinggung itu. Jadi sosok Ali itu lebih ke sosok cerdas, menantu Rasulullah, yang lebih ke situ, bukan sebagai kesatria dalam medan pertempuran. Maka perlu kita singgung bahwa Ali itu selain beliau adalah menantu Rasulullah, suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha warḍaha, selain beliau adalah orang kepercayaan Rasulullah, ternyata beliau adalah orang yang sangat tangkas, pemberani dan kesatria dalam medan perang. Kita sampaikan kemarin di dalam beberapa peperangan seperti perang Badar, beliau sangat heroik karena bisa membunuh lebih dari 20 orang ya, musuh di dalam satu pertempuran. Yang itu pasti sangat melelahkan, sangat capek. Tapi beliau kalau sudah perang begitu dahsyat, luar biasa, lelahnya itu hilang. Bahkan dalam prolog perang itu kita ceritakan di pertemuan sebelumnya bahwa setiap perang itu ketika bertemu dua pasukan itu maka tidak langsung perang, tapi ada info, ini kita mau perang dengan azan atau takbir. Kalau dibalas takbir dari pasukan sebelah sana nggak jadi perang. Kalau ternyata tidak ada balasan, maka ngirim beberapa utusan untuk melakukan duel. Nah, ketika perang Badar itu orang-orang pasukan kafir Quraisy mengirimkan 3 orang, yaitu Utbah bin Rabi'ah, terus Syuaibah bin Rabi'ah, dan satu lagi Walid bin Utbah kalau tidak salah. Jadi tiga orang ini mereka maju. Ini ahli perang semua dan sudah terbiasa terlatih melakukan peperangan dan dia ahli berkuda. Jadi Utbah, Syaibah dan juga Walid. Dan mereka masih keluarga. Jadi keluarga, kalau Utbah dengan Syaibah adik kakak, kemudian Walid anaknya dari Utbah. Jadi keluarga ini bertiga. Dan mereka orang syurafa, keturunan Rabi'ah itu orang yang dihormati dan disegani di Mekah. Jadi termasuk sesepuh tokoh seperti Abu Lahab, terus Abu Sufyan, terus kemudian Abu Hakam atau Abu Jahal. Nah, ini termasuk tokoh. Maju ke depan 3 orang ini. Nantang, siapa di antara kalian yang berani berduel dengan kami bertiga? Terus Rasul menunjuk beberapa sahabat dari Ansar. Jadi sahabat dari Ansar, bukan dari Mekah tapi dari Madinah. 3 orang ditunjuk, beberapa di antaranya Auf ya. Setelah maju 3 orang ini, yang dari musuh dari Quraisy ini, Utbah, Syaibah dan juga Walid bilang, oh kami nggak mau lawan anak muda kemarin sore, bukan orang Mekah. Kami mau kirimkan Muhammad, orang Mekah yang terhormat, biar kami merasa terhormat.
Karena mereka kan orang terpandang. Terus mau perang musuhnya ecek-ecek, kayak penghinaan gitu. Egois, agak ego juga. Agak egois, ya. Kalau berani kirimkan Muhammad, orang-orang yang terpandang, maka Rasul tunjuklah Hamzah, kemudian Ali radhiyallahu anhu, dan juga ini saya catat namanya Ubaidah Ibnul Haris. Nah, 3 orang inilah yang kemudian maju. Kalau ini oke lah, karena termasuk orang terpandang. Majulah mereka bertiga. Maka kemudian ya biasa sebelum perang itu dialog. Kata Hamzah, Ali dan Ubaidah, kami mengajak Anda untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kalian bersyahadat, selesai, nggak jadi perang. Tapi kalau Anda tidak mau bersyahadat, maka jangan salahkan kami. Kalau Anda bersimbah darah, tersungkur hidungmu menuju tanah ini. Marah lah mereka kan, naik pitam lah. Akhirnya perang. Kamu anak kemarin sore, gitulah bahasanya. Apalagi Ali. Ada yang mengatakan Ali melawan Syuaibah, ada yang mengatakan melawan Utbah, atau salah satu dah dari 2 adik beradik kakak ini, yang beradik ini, lawan Ali. Itu begitu turun perang, nggak sampai 5 menit selesai. Ali menang. Kaget. Loh, baru mulai langsung jatuh. Padahal itu adalah pertempuran pertama yang diikuti oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi orang nggak ada yang nyangka, ini anak kemarin sore yang usianya baru 20, ya, nikah dengan Ali dengan Fatimah itu kan nikahin usia Ali antara 20 sampai 25. Ada pendapat mengatakan 20 tahun. Berarti itu terjadi setelah perang Badar. Berarti ketika perang Badar usia Ali kurang lebih ya 20-an tahun. Melawan orang yang sudah piawai, orang yang sudah terlatih berperang, bahkan pasukan berkuda, lawan Ali nggak sampai 5 menit langsung tumbang. Kaget langsung orang. Luar biasa nih. Ali juga kaget juga, karena kan nggak biasa perang, tiba-tiba perang ternyata bisa mengalahkan orang yang hebat gitu. Maka dalam perang Badar itu dia bisa menundukkan dari 20-an orang itu lebih ya. Semua takluk di hadapan Ali radhiyallahu anhu. Nah, itu diantara ketika terjadi perang Badar. Kemudian 2 tahun setelahnya terjadi perang Uhud. Ketika perang Uhud ini Ali radhiyallahu anhu itu sebenarnya tidak diajak duel, jadi tidak ada duel langsung dengan Ali itu. Tapi ketika perang itu terjadilah perang berkecamuk. Ali membentengi Rasulullah SAW. Lalu ada sahabat yang ditugaskan megang bendera itu, Mus'ab bin Umair, terbunuh. Akhirnya kemudian meninggal. Maka ini bendera kan jatuh tuh. Nggak boleh tuh kalau perang itu. Jadi mesti ada yang pegang. Gitu. Jadi kalau sudah bendera jatuh dianggap, wah ini mau kalah nih gitu. Benderanya sudah nggak berkibar lagi. Maka mesti ada yang pegang tuh. Ali lah yang pegang. Jadi Ali tangkep pakai tangan kirinya. Dan Ali harus sambil berperang. Jadi tangan kiri ini sambil memegang, tangan kanan sambil menebas. Wah, luar biasa itu. Itu sambil menebas ke sana kemari, ke sana kemari. Terus tiba-tiba ada orang dari Mekah itu, yang musuh itu, teriak dia. Namanya Sa'ad bin Abi Talha. Kata Sa'ad, siapa di antara kalian yang berani melawan saya? Padahal udah perang berkecamuk. Tapi dia teriak-teriak. Kalian siapa yang berani? Maju sini. Jadi sambil perang, tapi sambil ngoceh gitu. Apa istilahnya? Saywar apa? Saywar, kalau di kita memang trash talking ya, sambil ngejek-ngejekin orang gitu. Tapi dia sambil udah pecah perang nih. Kalau tadi kan perang Badar di awal kan sebelum perang kan. Kalau ini udah perang. Lagi perang nih. Lagi perang, tapi ngoceh gitu. Kan orang biasanya terpancing, tersulut emosinya sehingga biasanya nggak fokus perang gitu. Dia tujuannya itu, siapa nih yang berani? Mana sih dia maju? Tapi karena Hamzah yang lain sedang sibuk berperang, bodo amat lah gitu beratnya, dicuekin. Ngoceh aja, makin ngoceh. Maka Ali menghadapi berapa orang, 3 atau berapa orang itu di hadapannya langsung ditebas sekaligus 3-3-nya itu, langsung dia samperin si Sa'ad tadi. Kamu sini, akan saya tebas lehermu wahai adu Allah, wahai musuh Allah. Maka terjadilah pertempuran sengit. Ali kemudian akhirnya bisa menjatuhkan Sa'ad itu. Dia mati, tapi Ali badannya semua terkena sayatan pedang itu sudah tak terhitung berapa jumlahnya. Sampai terjadi kemudian ya peperangan itu, umat Islam memenangi peperangan karena pentolan-pentolan Quraisynya semua mati, menanglah. Tapi kemudian terjadi fitnah ya ketika perang Uhud itu. Ada sebagian sahabat yang tergoda karena kan Rasul SAW memerintahkan dan menempatkan sekitar 60 sahabat di Bukit Rumat itu dengan Sa'ad bin Jubair kalau tidak salah, yang jadi salah satu komandannya. Apa Jubair bin Awam, lupa saya. Itu diminta untuk jadi komandannya. Terus kata Rasulullah, apapun yang terjadi jangan turun ke bawah,
tempatmu di sini. Hmm. Menang kami, kalian diam. Kalah kami, pokoknya kalian tetap di Jabal Rumat, jangan turun. Nah, begitu pasukan kafir Quraisy sudah kocar-kacir, mereka melihat, wah ini sudah menang, ayo kita turun. Rasul kan larang kita turun. Ya, kita dilarang kalau belum selesai perang. Ini udah selesai, umat Islam menang. Kalau kita nggak turun, nanti kita nggak kebagian harta rampasan perang. Akhirnya tergoda, mereka turun. Nah, orang-orang sedang ngumpulin harta rampasan perang itu. Di situ Ali radhiyallahu anhu sama sekali tidak tergoda untuk mengambil satu pun dari rampasan perang itu. Padahal beliau sangat berjasa. Tadi bendera itu sudah jatuh mestinya, tapi Ali tangkap. Beliau yang sambil pegang bendera itu sambil beliau berperang. Biasanya kalau ada yang pegang bendera ya pegang bendera aja, dia nggak perang gitu. Ya, tapi ini Ali sambil megang tangan kirinya, pedang tangan kanannya. Dan bendera itu kan berat ya kan. Jadi kalau ngejar orang lawan, repotnya luar biasa gitu. Tapi Ali bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan tadi Sa'ad yang sesumbar bin Abu Tolha itu teriak-teriak, dia bantai dan habis akhirnya sampai terjadilah kemenangan untuk umat Islam. Nah, karena pasukan pemanah tadi turun ke bawah, kemudian pasukan kafir Quraisy yang sudah kocar-kacir, waktu itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Dia mengatakan, oh ternyata inti kekuatan umat Islam ada di Jabal Rumat nih. Maka dia bawa itu pasukan berkudanya, muter ke belakang itu, naik ke Jabal Rumat. Akhirnya umat Islam yang jumlahnya awalnya kan 1.000, terus gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul diprovokatorin, ya kita ngapain ikut perang sama Muhammad? Rugi kita, menang, nggak dapat harta rampasan perang, karena pasti kalau dapat ghanimah, yang pertama dibagi adalah sahabat muhajirin. Mereka hijrah ke Madinah kan nggak bawa harta, berarti harta rampasan perang pasti buat mereka. Kalau menang kita nggak dapat apa-apa, kalah apalagi katanya. Ngapain kita bantu-bantu Muhammad? Akhirnya 300 sampai 400 pasukan itu pulang. Ya, balik kanan nggak ikut perang. Maka umat Islam jumlahnya cuma 600 atau 700 orang. Sementara kafir Quraisy 3.000 orang kan. Makanya Rasul mengatur strategi tadi itu, ditempatkan sekitar 60 ahli pemanah di Bukit Ain atau Jabal Rumat itu. Kemudian umat Islam akhirnya bisa menang. Tapi karena tadi itu godaan harta rampasan perang, karena kemarin sempat disulut sama Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik. Kalian kalau perang menang pun nggak dapat harta gitu. Akhirnya mereka, iya kita nggak dapat nih, cepat-cepat turun, mau ngambil maksudnya begitu. Nah, tapi Khalid bin Walid melihat itu, maka akhirnya umat Islam diserang dari dua arah. Akhirnya kemudian terjadilah kasus pembunuhan atau terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Sama Wahsy ya, dibunuh oleh Wahsy itu. Lalu kemudian Rasul ada yang teriakin, qataltu Muhammadan, saya udah bunuh Muhammad, saya udah bunuh Muhammad. Akhirnya pasukan lagi berperang. Waduh, Nabi Muhammad sudah terbunuh. Untuk apa lagi kita berperang? Berarti nggak ada gunanya gitu. Maka akhirnya kata mereka, ya sudah, kalau begitu melemahlah semangat mereka. Di situ Ali langsung dengan pedangnya, Muhammad belum terbunuh, kalian semangat, membakar semangat semua pasukan di situ. Luar biasa. Akhirnya, oh Nabi Muhammad masih selamat, semangat lagi. Ya. Cuman karena kalah jumlah pasukan, digencet dari dua arah, akhirnya umat Islam pun akhirnya ya lari. Ada yang lari ke sana, lari ke sini, termasuk Rasulullah SAW dengan beberapa sisa pasukan naik ke Jabal Uhud itu. Nah, di Jabal Uhud. Lalu sempat bergetar atau goyang di situ, maka kata Rasulullah, tenang wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi dan 2 syahid. Ya. 2 syahid itu ada yang mengatakan itu adalah Umar dan Utsman, ada yang mengatakan itu adalah Umar dan juga Ali radhiyallahu anhu arda. Ya. Termasuk syahid. Nah ini keberanian seorang Ali radhiyallahu anhu arda, beliau tidak takut terhadap musuh, beliau berani, tapi beliau memiliki skill. Tapi setelah itu perang Uhud, lukanya itu banyak sekali, saya sampaikan tadi. Lukanya banyak sekali itu, bekas sayatan pedang itu kan kayak robek gitu ya, di sini robek, di sini robek lagi. Terus selesai perang itu kan mau diobatin lukanya itu. Kan dirapetin tuh luka itu kan, dirapetin itu. Kalau kita kan sekarang pakai jahit lah ya. Kan dia agak menganga, dirapetin. Jadi serba salah nih kalau dirapetin ke sini, yang ini tambah lebar robeknya gitu. Karena yang di sini robek, di sini robek, di sini robek. Kita kan kalau kayak baju aja kan misalnya di sini robek, di sini robek, robek. Kalau kita merapetin ke sini berarti kan ketarik. Yang di sini kan jadi tambah robek gitu. Itu badan Ali itu sampai begitu. Jadi kalau yang ini dirapetin, yang ini menganga, darahnya keluar. Yang ini dirapetin, yang ini juga. Karena saking begitu banyaknya luka dalam di tubuhnya itu. Tapi beliau sedikit pun tidak merasakan kesakitan. Nggak merasakan kesakitan, aduh tolongin saya. Nggak ada gitu maksudnya. Sampai kemudian para sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasul,
ini Ali lukanya sangat luar biasa dahsyat. Kita kesulitan untuk mengobatinya. Jadi kalau kita mau, kan dikasih obat itu kan untuk merekatkan lukanya itu kan. Ini kita kasih obat di sini tambah keluar darahnya. Kita rapin di sini ketarik lagi. Maka kata Rasulullah, biar saya yang mengobati. Maka Rasul kemudian ya dengan tentu keberkahan tangan Rasulullah SAW, ya ketika perang Khandaq saja kan, Ali yang matanya sedang sakit aja Rasul doakan langsung sembuh kan. Maka luka itu Rasul yang kata Rasulullah, biar saya yang bantu mengobati. Maka sama Rasulullah dibacakan doa ruqyah itu, kemudian diobatilah. Begitu ditarik, yang ini nggak ketarik. Luar biasa. Jadi yang ini ditarik nih, kalau tadi kan sama sahabat yang lain begitu ditarik, ini kan kebuka jadinya, geser gitu. Nah Rasulullah nggak, begitu Rasul tarik, yang ini nggak kebuka. Jadi semuanya bisa tertutup lah lukanya. Itu ada satu daerah di Madinah itu namanya Turbatus Syifa. Turba itu tanah atau pasir atau debu. Asyifa itu obat. Itu di sebelum ke Masjid Quba dia posisinya. Biasanya dari Masjid Nabawi lewat ke situ. Nah itu Turbatus Syifa, itu tanah di situ diambil itu untuk mengusap luka-luka bekas sayatan pedang, tombak, panah, itu ditutup pakai itu jadi ini alami Imun alami mencegah infeksi. Sehingga lukanya lebih cepat nempel dia gitu. Ya. Zaman dulu kan nggak ada jahit kan? Iya, nggak ada jahit. Jadi kalau bekas luka ya dia akan menganga gitu. Maka mesti kayak ada perekat gitu. Kalau sekarang kan ada yang kayak lem gitu kan. Ada klep, ada lem ya. Yang klep gitu ya. Gestaper. Ada yang dikrek-krek gitu, ada yang dikasih lem nanti nempel lagi gitu. Nah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu ada namanya Turbatus Syifa. Tanah itu yang dipakai ya. Maka ini menunjukkan betapa pemberaninya Ali radhiyallahu anhu ardah. Nah, Ustaz, kita istirahat jenak karena ini pasti masih seru nih kisahnya. Jangan kemana-mana, tetap di Satu Kisah Sahabat.